Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa salaka tariqahu wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita sampai pada bab tentang bab fi birril walidain. Bab fi birril walidain. Bab fi birril walidain. Akhraja Syaikhani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu al-amali ahabbu ilallah. Ayyul amali ahabbu ilallah. Qala as-salatu liwaqtiha. Qultu thumma ayun. Qala birrul walidain. Qultu thumma ayun. Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu liwaqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayyun. Lalu kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsumma ayyun. Qultu tsumma ayyun. Lalu apa lagi? Qala al-jihad fi sabilillah. Ya. Perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Disebutkan oleh Rasulullah ada tiga. Salat pada waktunya. Waktunya zuhur, waktunya asyar, waktunya isya, waktunya maghrib, waktunya isya, waktunya subuh. Dalam hadis yang lain disebutkan ayyul amali afdal. Disebutkan as-salatu ya awal waktiha. Jadi tepat awal pada waktunya. Tapi di hadis ini disebutkan as-salatu liwaqtiha. Salat tepat pada waktunya. Lah waktu asar, waktu zuhur, waktu isya, waktu maghrib sudah diponto-ponto. Sudah dibagi-bagi, silakan salat pada waktunya. Lalu kemudian yang paling dicintai kedua, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Salat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, jihad fi sabilillah. Ya.
Jadi urutannya, kalau panjenengan sholat pada waktunya jauh lebih dicintai oleh Allah, lalu kemudian daripada perbuatan-perbuatan yang lain, lalu kemudian berbuat baik kepada orang tua lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah. Lah nanti di hadis di belakangnya ini diterangkan bahwa orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua, orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua, tetapi dia ingin berjihad, kata Rasulullah, utamakan dulu kedua orang tua. Wa Muslim wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Seorang anak tidak mungkin mampu membalas kebaikan orang tua, tidak mungkin mampu membayar apa yang sudah dikeluarkan oleh orang tua, apapun itu, kecuali dia mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak yang diperjualbelikan. Ini zaman Rasulullah, ya. Lalu kemudian dia beli orang tuanya untuk dimerdekakan. Paham betul, nggih? Tidak akan pernah bisa membayar kebaikan orang tua. Seorang anak tidak akan bisa membayar kebaikan orang tua kecuali dia mendapati orang tuanya menjadi budak yang diperjualbelikan, lalu kemudian dia beli orang tuanya untuk dimerdekakan. Ini perlu dijelaskan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya zaman dulu itu, Pak, banyak budak-budak, hamba-hamba sahaya yang diperjualbelikan. Ketika diperjualbelikan dan rata-rata bukan orang kaya masyarakatnya, sehingga ketika dia mendapati orang tuanya sebagai budak yang diperjualbelikan, maka dia membeli orang tuanya untuk dimerdekakan. Itu hampir-hampir impas dengan kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua. Jadi tidak mudah, waktu itu tidak mudah membeli budak. Hanya orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kekuasaan yang mampu membeli budak. Ya. Maka ini ibarat zaman Rasulullah dulu. Jadi orang zaman dulu itu hampir-hampir mustahil bisa membeli budak, kecuali memang orang-orang yang terhormat, memiliki kekayaan dan kekuasaan. Nah, yang begitu itu, yang punya syaraf, punya keturunan yang tinggi, keturunan darah biru, ya, mempunyai harta, mempunyai kekuasaan, rata-rata orang tuanya kan tidak mungkin jadi budak. Maka penjelasannya seperti kita bayangkan zaman Rasulullah,
seperti orang-orang miskin saat ini atau sekarang ini, ya, yang digambarkan seolah-olah membeli barang yang sangat mahal dan hampir-hampir mustahil. Ini untuk menunjukkan bahwa mustahil Anda, saudara, bisa membayar kebaikan orang tua. Kecuali, nah pengecualiannya tadi itu, zaman Rasulullah itu hampir-hampir mustahil bagi kebanyakan orang. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan banyak sekali yang namanya memerdekakan budak. Karena kampanye atau sosialisasi memerdekakan budak, mengangkat sisi kemanusiaan dalam Islam itu sangat-sangat mulia. Maka disebutkan Bilal bin Rabah, ya, Maula Abi Bakrin. Maula Abi Bakrin itu berarti orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ya, kelas-kelas itu, Pak. Nah, kalau kelas-kelas, ya mohon maaf, kelas-kelas kaum ke bawah itu hampir-hampir sulit, mustahil untuk beli seorang budak. Dia jadi budak sangat mungkin, tapi untuk beli budak, maka diumpamakan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu, kecuali dia mendapati orang tuanya dalam keadaan sebagai budak yang diperjualbelikan, lalu kemudian dia membeli dan untuk dimerdekakan. Ini penjelasannya. Jadi bukan seperti sekarang menjadi, mohon maaf, menjadi tenaga kerja di suatu daerah atau suatu negara, lalu kemudian dia tersiksa, kemudian anaknya membebaskan atau anaknya mengembalikan, kasih ongkos, kemudian berarti dia sudah lunas hutangnya kepada orang tua. Tidak begitu. Jadi kondisi saat itu adalah kondisi di mana hampir-hampir orang memerdekakan budak, orang miskin memerdekakan budak itu sesuatu yang mustahil. Lalu kemudian riwayat Muslim juga, Aqbala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka alal hijrati wal jihad abtagil ajra minallah qala fahal min walidayka ahadun hayyun qala na'am. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia berkata, saya baiat, saya berjanji akan hijrah. Bukan hijrah pakai jilbab yang besar itu ya, bukan hijrah sekedar pakai jilbab yang besar, bukan hijrah dengan pakaiannya, tapi hijrah dalam artian ikut bersama Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, termasuk dari Mekah ke Madinah, karena meninggalkan semua yang dia punya. Di Mekah dia punya kebun, di Mekah dia punya ladang, di Mekah dia punya binatang ternak, dia tinggalkan untuk ikut hijrah bersama Rasulullah. Wal jihad, dan juga berperang melawan musuh-musuh Rasulullah. Untuk apa? Abtaghi al ajra minallahi ta'ala. Yang saya inginkan hanya pahala dari Allah saja. Saya tidak butuh ladang, saya tidak butuh binatang ternak, saya tidak butuh hewan ternak, saya tidak butuh apapun itu. Pokoknya saya mau hijrah, ikut Rasulullah, pindah dari Mekah ke Madinah, kemanapun Rasulullah, dan juga berperang di jalan Allah. Satu yang saya inginkan hanya pahala dari Allah.
Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, fahal min walidaika ahadun hayyun? Apakah kamu masih punya kedua orang tua yang masih hidup? Kata sahabat tadi, qala na'am, ya saya masih punya, bahkan mereka masih hidup. Kilahuma hayyun, keduanya masih hidup. Rasulullah qala fatabtagil ajra minallah, lane isih urip masih hidup kok pengen ganjaran dari Allah meninggalkan mereka. Apa ndak kualik? Apa ndak terbalik? Ingin hijrah sama saya, ingin berperang di jalan Allah, tapi kedua orang tuamu masih hidup, kamu tinggalkan begitu saja? Lalu kemudian qala na'am, iya saya sudah niat, saya sudah azam, saya sudah bertekad untuk hijrah bersamamu Rasulullah, dan juga untuk berjihad di jalan Allah. Qala, apa yang disampaikan Rasulullah? Qala farji' ila walidaika fa ahsin suhbatuhuma, fa ahsin suhbatahuma. Ya, coba nih Bu, jawaban Rasulullah tadi apa namanya sahabat tadi? Ya Rasulullah, saya ingin hijrah, saya ingin berjihad bersamamu, hanya pahala Allah yang aku inginkan. Saya tidak ingin apapun itu. Lalu Rasulullah berkata apa tadi? Orang tuamu masih hidup dah? Masih hidup Rasulullah. Lah nek masih hidup kok keroyo-royo susah-susah jihad fisabilillah, mencari pahala dari Allah. Farji, kata Rasulullah, farji ila walidaika, pulanglah, temui kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, perbaiki, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Pripun ini? Pripun ini? Ya, kalau masih hidup kok keroyo-royo golek men masalah, berbuat baik kepada kedua orang tua, muamalah yang baik kepada kedua orang tua, berinteraksi yang baik kepada kedua orang tua, jauh lebih mulia ketimbang hijrah dan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang ada anak-anak sekarang hijrah demi cinta, wong tuane ra digubris. Ya, ada gitu Pak ya. Papa, mama ya, pipi, mimi gitu ya, kira-kira ya. Hidupku, apapun pipi mimi boleh mengatur saya. Tapi cinta ini hak saya. Ngono. Cah saiki wis ngerti hak asasi manusia ning kebablasan. Orang tua tidak digubris. Pernah dengar cerita Nabi Ibrahim ketika datang ke rumah Nabi Ismail? Nabi Ibrahim yang dikatakan apa kepada istri Nabi Ismail? Nanti kalau suamimu datang, Cahayu, suruh ganti daun pintunya. Maksudnya suruh nyeraikan istrinya karena istrinya itu tidak berbuat hormat baik kepada orang tuanya. Lo nurut lo itu, ya. Anak sekarang itu kan gitu. Hijrah demi cinta, nggak ada harganya. Ini hijrah demi Rasulullah. Padahal di dalam Al-Quran sudah dinyatakan wa may yuti'illah war rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya tetapi ngikuti Rasul untuk hijrah dan jihad sementara masih ada kedua orang tua, Rasulullah katakan pulanglah, baliklah ke rumahmu, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Ini malah ada anak sekarang memenjarakan orang tuanya. Ya.
anak mengadukan orang tuanya ke pengadilan untuk dipenjarakan. Dan anak-anak ini bukan anak-anak yang bodoh. Anak-anak yang dulu pinternya karena disekolahkan oleh orang tuanya. Ya? Ya, Bu? Bahkan kadang-kadang masalah sepele. Minta uang cuma 10.000 nggak dikasih untuk mabuk. Orang tuanya digorok lehernya. Ya. Lah ini berbuat baik jihad dan hijrah. Kurang apa mulianya ini? Kata Rasulullah, jangan. Kalau kedua orang tuamu masih ada, ibumu masih ada, bapakmu masih ada, atau salah satu di antaranya masih ada, tetaplah di rumah, jaga orang tuamu, berbuat baik kepada mereka. Saya sering mengatakan toh, anak-anak yang cowok-cowok ini kayak saya, Pak Idris, yang lain-lain ini ya, semuanya ya, cowok-cowok itu ketika mau jadi orang ya, ketika mau jadi orang, jenengan ngerasakan sendiri kalau yang punya anak cowok, ya apapun dilabui, kuliah, jual tanah, jual sawah, jual kebun, ya enggak, untuk kuliah, untuk biayai kuliah, ya enggak. Begitu dia dapat kerjaan, dapat bayaran, siapa yang dibelikan cincin? Siapa yang dibelikan cincin? Siapa yang begitu dia bisa beli sepeda motor, siapa yang digoncengkan pertama kali? Kira-kira jenengan gitu ya. Sampai mohon maaf ya. Orang tua sampai ada yang apa, Bu? Sampai ada orang tua itu sampai hutang ke sana kemari, mukanya sudah nggak ditaruh di muka lagi. Mukanya sudah nggak ditaruh di muka, mukanya sudah nggak pakai muka dia. Kenapa? Karena saking malunya dia hutang ke sana kemari sama tetangga digunjing. Yang penting anaknya sekolah dapat sekolah dapat ilmu, sekolah bisa sukses. Ada yang begitu toh anak toh. Orang tua panjenengan ada yang sering melihat begitu kan? Tapi begitu dia jadi orang, beli cincin, bisa beli cincin itu 1.001 anak yang gaji pertamanya langsung dikasihkan ke ibu. Rata-rata ngeraktir temennya, ngeraktir gendaan yange, ceweke ya. Kira-kira begitu ya. Yang dibelikan cincin, hadiah, bunga, bukan orang tuanya atau ibunya. Padahal ibunya masih nanggung hutang kredit tadi untuk biayai kuliahnya, untuk biayai sekolahnya, untuk biayai dia latihan. Yang memakai cincin pertama kali sing mesem anake wong liya, anak orang lain yang nggak kenal sama sekali, baru dikenal kemarin. Sudah begitu dihadapkan kepada orang tuanya, si anak menyakiti orang tuanya. Alasannya kalau dinasehati, mbok jangan itu nak, jangan itu mas, jangan itu kak. Ibu ngerti apa, bapak ngerti apa, gitu ya, ya Bu. Makanya jangan memperlakukan mertua atau orang tua seperti orang lain. Jenengan sekarang merasakan sendiri punya anak laki-laki, bagaimana menjadikan anak laki-laki itu tangguh, dia bisa punya pekerjaan, dia sudah punya ini seterusnya, tapi ketika dia dapat gaji disetorkan ke istri, istrinya seperti ya rentenir. Dihitung semua yang dikasih orang tuanya, dihitung. Kemarin sudah tak kasih sekian, kemarin sudah tak kasih sekian, kemarin sudah dihitung semua. Kira-kira jenengan dalam hati sakit apa tidak, Bu? Iya, kira-kira begitu. Ini zaman Rasulullah, orang berbuat baik, jihad dan hijrah demi Allah, fisabilillah, di jalan Allah, masih kalah pahalanya dengan merawat kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang
tua. Lah ini demi cinta, ini demi orang yang belum pernah dikenal. Maka kalau ada ibu-ibu yang seperti itu, tolong berubahlah, ya, berubahlah. Karena panjenengan sekarang, ya, kalau yang nggak punya anak laki-laki mungkin tidak merasakan, ya. Kalau yang punya anak laki-laki, bagaimana dia susahnya menyekolahkan, bagaimana dia susahnya dan seterusnya. Oh, anak saya perempuan juga sama, Pak, sama. Panjenengan punya anak perempuan, sudah disekolahkan, sudah dipondokkan, sudah dipinterkan. Tiba-tiba dapat laki-laki yang baru kemarin dikenal, sudah menguasai jiwa dan raganya. Nah ini Bu, ini luar biasa ya. Monggo diminum Pak, Bu. Luar biasa. Jadi sakit anak memenjarakan orang tua. Dari mana akal sehatnya? Apapun alasannya. Mau alasan rebutan tanah, bahkan sampai dulu pernah kita ceritakan ketika Rasulullah mengambil kerah baju seorang sahabat, ya, lalu dikatakan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi kalau ada orang tua kita tuh ngambil sampai naik dhewe jane oleh, jangankan hanya sekedar ngambil TV, ya. Tapi orang tua yang baik, kalau ngambil TV di rumah dijual untuk judi ya nggak boleh, ya. Tinggal orang tuanya tadi dalam rangka untuk kebaikan. Maksudnya tadi pada zaman Rasulullah, orang tuanya kelaparan, datang ke rumah anaknya, dia makan dan minum di situ tanpa izin. Istrinya mengadukan nasibnya kepada suaminya, dilalah suaminya itu belani istrinya. Sakit hatinya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak kok kayak gini amat ya, gitu kira-kira. Ceritanya dia diceritakan kepada Rasulullah, kejadiannya diceritakan kepada Rasulullah, lalu kemudian bapak tadi itu diajak ke rumah anak yang ditunjukkan tadi, lalu kemudian dia katakan, Rasulullah ambil itu kerah bajunya, dia tarik ke depan Rasulullah, dia dorong lagi ke belakang sambil berkata anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu, ojo meneh hartamu, kamu itu milik bapakmu. Gitu ya. Nah sekarang kalau rebutan tanah, rebutan warisan, rebutan mobil, bahkan sampai dia bersekongkol dengan suaminya atau dengan istrinya untuk membunuh orang tuanya, naudzubillah, naudzubillah, ngeri bayangkannya. Baik, selanjutnya wa Abu Ya'la wa Tabrani bisanadin jayyid, riwayat dari Abu Ya'la dan Tabrani, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ashtahi al jihada wala aqdir alaihi, qala hal baqiya min walidayka ahadun, qala ummi, qala fas'alillaha fi birriha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Nah ini Bu, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, aku semebet ini ashtahi al jihad wala akdir alaihi. Ya Rasulullah, saya ini pengen banget untuk berjihad, tapi saya tidak mampu. Pengen banget saya berjihad, tapi tidak mampu. Kenapa Bu? Orang-orang para sahabat itu pengen berjihad karena pahala jihad itu, jihad fisabilillah itu, pahalanya kalau meninggal dalam keadaan syahid. Keadaan syahid itu apa? Langsung tanpa dihisab bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata dia tidak mampu untuk berjihad. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, qala hal baqiya min walidayka ahadun, ada enggak dari kedua orang tuamu yang masih hidup?
Qala ummi, ibuku masih hidup Rasulullah. Qala fas'alillaha fi birriha. Mohonlah kepada Allah untuk bisa berbuat baik kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalika, kalau kamu berbuat baik kepada ibumu, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Pahalamu bukan pahala jihad saja loh. Pahalamu seperti pahala orang yang haji, orang yang umroh, plus orang yang jihad fi sabilillah. Itu. Ya. Nah itu. Maka diwasiati Bapak Ibu, anak-anaknya, kita ini sama-sama khawatir kepada anak-anak yang sudah kita sekolahkan. Khawatir apa? Bukan khawatir masalah kehidupan mereka mau makan apa nanti, tapi khawatir kalau mereka menjadi anak-anak yang durhaka. Dia buat istana untuk siapa? Untuk ibunya? Tidak. Ya. Dia buat rumah mewah untuk siapa? Untuk ibunya? Tidak. Dia beli mobil yang menaiki siapa? Ibunya? Tidak. Kira-kira kalau saya tanya, Pak De Tulus kembali muda lagi, bisa beli Alphard, bisa beli Innova. Yang untuk ibu yang Alphard apa Innova, Pak? Jujur. Alphard sekarang wis tua. Kembali muda lagi yang untuk ibunya ya yang Innova yang lawas itu ya Pak ya. Innova Alphardnya dipakai sendiri. Mungkin saya juga sama. Ya, adalah ibu saya kalau sudah nggak bisa berjalan, ya kalau diajak kemana-mana udah nggak mau gitu ya. Jadi kalau begitu, kalau nggak bisa membalas kebaikan orang tua, maka jangan carikan musuh baru untuk kedua orang tua. Musuh baru itu siapa? Ya suami kita, ya istri kita. Ya. Kalau kita sendiri sudah tidak mampu membalas kedua orang tua, jangan carikan musuh untuk kedua orang tua. Ya. Baik, saya kira itu Bu. Lalu kemudian wa Tabrani, dan diriwayatkan dari Tabrani, ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah, qala ummuka hayyatun, qala na'am, qala ilzam rijlaha fatammal jannah. Ya, coba nih Bu, Pak. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, saya pengen sekali jihad. Lalu kemudian Rasulullah berkata, ibumu masih hidup? Masih Rasulullah. Qala ilzam rijlaha fatammal jannah. Ilzam itu artinya ikuti jejak kakinya. Ikuti jejak telapak kakinya. Karena di dalam jejak telapak kaki ibumu itu terdapat surga. Maksudnya patuhlah kedua orang tuamu, patuhlah kepada mereka dan ikutilah mereka serta berbuat baiklah kepada mereka. Disitulah ada surga. Nah itu. Kadang-kadang kita itu kebalik-balik. Ya. Kalau tamunya itu orang lain, ribut masaknya. Ya. Semua dimasak. Begitu ibu mertua atau ibu kandung datang, biasa aja. Ya. Ya engko nek perlu tak goreng ke telur ya tak goreng ke telur, nek ndak ya nek gelem maem ya ben golek dhewe malahan ya. 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 Jadi kadang-kadang begitu. Nanti kalau orang tuanya, ibunya datang, ya nanti kalau mau makan biar nyari sendiri. Tapi kalau tamunya orang lain, alasannya ikramud dhaif, Pak, menghormati tamu. Ya, ibunya datang udah rekoso bawa beras, ya,
semua dibawain, ada cendok dibawa, cintrung dibawa ya. Saking pengen ngasih anaknya. Ben ibu itu kalau datang ke rumah anaknya itu malu kalau nggak bawa apa-apa. Ya. Nah, ini mertua saya mau datang itu, aku ya isen nggo beras rono. Nah, itu padahal saya di sini nggak kelaparan. Tinggal datang aja nggak mau orang tua itu. Mesti harus bawa apa-apa. Ya. Tapi anak datang ke orang tua nggak bawa apa-apa itu nyantai saja bawa anak. Nah, malah nanti waktu di dalam mobil itu sudah diberitahu, nanti sama Mbah minta uang ya. Nah, gitu. Iya. Nanti kalau dikasih uang Mbah, kalau cuma satu minta tambah ya. Itu malahan. Giliran ibu datang ke rumah kita, apa Bu? Nanti gampang. Ibu kalau datang, Mbah kalau datang nanti kalau mau goreng telur ya sudah tak sediain telur, kalau masak nasi ya sudah tak sediain beras gitu ya. Jahat ya, menantu yang jahat ya. Menantu yang kejam, suara hati istri kedua ya. Iya. Maka jangan carikan menantu atau musuh yang baru. Sudah dikasih anaknya masih nggak berbuat baik, masih provokasi anaknya. Jadi panjenengan kasih tahu Bu, kalau anak panjenengan perempuan, ibu mertuamu jangan dibeda-bedakan dengan ibumu sendiri. Jika memungkinkan karena kamu hidup dari nafkah suamimu dan suamimu itu dididik oleh ibunya, maka kamu jauh lebih wajib menghormati mereka. Gitu ya. Dikasih tahu Bu. Kira-kira begitulah. Lalu kemudian hadis berikutnya, ya Rasulullah wa Ibnu Majah, ya Rasulullah, ma haqqul walidaini ala waladihima? Qala huma jannatuka wa naruka. Kata Rasulullah, ditanya, ya Rasulullah, apa sih haknya kedua orang tua terhadap anak mereka? Dia katakan, huma, kedua orang tua itu jannatuka, surgamu, wa naruka, nerakamu. Ya, orang tua itu surga sekaligus neraka. Orang tua itu surga sekaligus neraka. Kalau orang tua kita itu kita sia-siakan, neraka buat kita. Tapi kalau orang tua kita berbuat baik kepada mereka, kita taat kepada mereka, maka itu adalah surga buat kita. Saya alhamdulillah, ibu saya tuh kalau sudah berhari-hari nggak doyan makan itu, mesti adik saya bilang, mesti kangen anak lanang. Nah kalau saya udah nyampe rumah gitu, tak solawati, saya ngeliat di Facebook saya ya, tak solawati, tak ciumi telapak kakinya, tak cuci, tak bawain handuk, ya, tak bedo, tak guyonan gitu. Ada sepuh, tadi tak kujak guyonan, tak los-los pundae, tak los-los irae, seperti beliau dulu ngemong saya. Jadi kalau saya nangis, rewel gitu, gendong saya sambil solawatan zaman dulu. Nah sekarang saya juga kalau ke rumah Pak, karena ibu saya udah di atas kasur aja, ya udah tak solawati, kadang-kadang saya suapin, ya. Kalau saya udah nyuapin, saya tahu kesukaan ibu saya, maka saya sebelum datang ke rumah, saya sama istri mampir ke tempat di mana itu ada makanan kesukaan ibu saya, namanya bubur kacang hijau. Itu sampai sana, sampai rumah, lalu kemudian cuci tangan, saya buka buburnya, saya suapin, baru dia mau makan. Kangen sama anaknya. Kalau seandainya saya punya istri tidak mendukung saya, apa saya bisa masih mendapatkan mengharapkan surga? Mustahil. Ya, padahal yang diminta bukan buburnya, yang diminta bukan makanannya,
tetapi kedatangan anaknya. Ya, dengar suara kita itu sudah luar biasa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan putus asa, masih ada harapan. Fatihai setiap anak kita setiap habis sholat. Fatihai, bacakan Fatihah, sebut namanya, bacakan Fatihah. Kalau panjenengan sedang repot, panjenengan sedang capek, anak 5 sebut semua anaknya Fatihah sekali. Kalau panjenengan sedang longgar, anak satu Fatihah. Ya, anak saya 3-3-nya ketika dalam kandungan saya puasa semua. Kita nggak tahu Allah yang menghendaki. Kita nggak tahu Allah yang menakdirkan mau jadi apa anak kita. Tapi kita sudah berusaha sebagai orang tua. Gitu Bu ya. Malam tahajud doakan anak-anak. Doakan orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kualat tadi, durhaka, mengadukan orang tua ke pengadilan, isih mending zaman sekarang. Sudah biasa zaman sekarang. Bahkan menggorok leher orang tua hanya gara-gara dilarang tidak boleh menikahi pujaan hatinya. Na'udzubillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.